Allah istimewakan bulan tersebut sehingga kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan, luar biasa. Dan ada satu sisi lagi, dosa yang dilakukan juga dilipat gandakan. Apa makna Rajab? Apa keutamaan Rajab? Kemudian apa amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Rajab ini? Ya, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah dengar enggak yang mengatakan Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulan Nabi, dan Ramadan itu bulan umat Nabi? Pernah dengar tuh ya? Ya. Kita pernah dengar. Tapi kalau dinisbahkan kepada Rasulullah SAW itu palsu. Enggak benar. Hadis, itu bukan hadis. Tapi kalau seandainya maknanya dilihat-lihat, difahami dengan husnuzan, dengan baik sangka, maknanya benar. Yang enggak benar apa? Menyandarkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya apa? Tidak semua kebaikan itu boleh kita sandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi hadis. Baik dari ucapan beliau, perbuatan beliau, atau diamnya beliau. Itu menjadi hadis. Kalau mengada-ngada atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya mengada-ngada, membuat sesuatu yang palsu. Dan ini masuk ke dalam sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ada yang memasukkan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya begini: Man kadzaba alayya muta'ammidan. Ini hadisnya mutawatir nih. Hadis yang sangat kuat. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaknya dia mencari tempat di neraka. Takutnya enggak ada tempat lagi. Wah, baguslah Ustaz, enggak ada tempat di neraka, berarti masuk dalam surga. Ke surga udah pasti enggak. Ini udah pasti masuk dalam neraka. Dan di akhirat itu tempat hanya dua, surga dan neraka. Enggak ada tempat ketiga. Jadi kalau enggak masuk ini takutnya enggak ada tempat nanti. Jadi siapa yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, hendaknya dia siapkan tempatnya di dalam api neraka. Bapak sekalian, ada juga dulu orang yang suka memasukkan hadis. Ketika diancam dan diingatkan dengan hadis ini, dia mengatakan begini: saya berdusta bukan untuk memperjelek Nabi, saya berdusta untuk menolong Nabi agar umatnya itu rajin melakukan ketaatan. Ya, jadi para ulama di waktu itu mengatakan tidak, berdusta atas nama Nabi baik demi kebaikan maupun demi kejahatan, semuanya tidak boleh. Ya. Jadi bagaimana? Kalau ada kebaikan, sampaikan kebaikan, jangan sandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, kenapa kita baca Yasin malam Jumat? Oh, itu sunnahnya demikian Ustaz, ada hadisnya. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk baca Yasin malam Jumat. Mana hadisnya? Nggak ada. Nggak ada hadis yang Nabi itu menganjurkan kita baca Yasin malam Jumat. Tapi kalau kita baca Yasin malam Jumat boleh apa enggak? Oh boleh, kenapa enggak boleh? Ya. Begitu juga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami sampai ke bulan Sya'ban, dan panjangkanlah usia kami sehingga kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Itu doa dari mana itu? Dari hadis Nabi SAW? Tidak.
Tapi kalau ditanya boleh nggak kita amalkan? Kenapa nggak boleh? Kita memohon kepada Allah agar Allah berkahi kita di bulan Rajab, agar Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, agar Allah panjangkan umur kita sampai bulan Ramadan. Apa salahnya? Nggak ada salahnya. Bagus, justru bagus. Jadi kalau begitu, mengamalkan sesuatu itu satu bagian dan menyandarkannya kepada Nabi itu bagian yang lain, ya. Baik, sedang hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa makna Rajab itu bulan Allah? Maksudnya adalah Allah menjadikan bulan Rajab ini menjadi bulan yang istimewa. Lalu kenapa bulan Sya'ban itu disebut dengan bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena yang pertama sekali memuliakan dan mengagungkan bulan Sya'ban itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari masa jahiliyah orang sudah memuliakan bulan Rajab dan banyak manusia mengagungkan bulan Ramadan. Mereka melupakan bulan Sya'ban. Nabi SAW menghidupkan bulan Sya'ban. Beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Yang kami enggak melihat engkau banyak berpuasa di bulan lain seperti bulan Ramadan lalu bulan Sya'ban. Beliau menjawab, ini Sya'ban bulan yang banyak orang lalai. Banyak orang menyia-nyiakannya. Dia antara Rajab dan Ramadan. Maksudnya apa? Manusia banyak peduli dengan Rajab dan Ramadan. Mereka melupakan bulan Sya'ban. Padahal Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sekali menghidupkan bulan Sya'ban siapa? Nabi SAW. Maka dinamakanlah dengan bulan Nabi, ya. Adapun Ramadan bulan umat Nabi. Kenapa? Ya, karena di bulan Ramadan umat Nabi berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Di bulan Ramadan banyak fasilitas kebaikan yang Allah berikan. Pintu langit, pintu syurga terbuka selebar-lebarnya. Pintu neraka tertutup serapat-rapatnya. Syaitan dibelenggu. Maka sangat mudah bagi kita untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Maka dinamakanlah Ramadan itu dengan bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah hadirin sekalian, kita mulakan kajian kita ini dengan Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 yang tadi imam bacakan di rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan, jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi, 12 bulan. Minha, dari 12 tersebut, arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan-bulan hurum, bulan-bulan haram. Apa maksud bulan-bulan haram? Allah istimewakan bulan tersebut sehingga kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan, luar biasa. Dan ada satu sisi lagi, dosa yang dilakukan juga dilipat gandakan. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram. Apa maksud menzalimi? Jangan melakukan dosa. Wah, melakukan dosa kan bukan hanya di bulan haram. Di luar bulan haram juga nggak boleh. Memang boleh buat maksiat di bulan Sya'ban, buat maksiat di bulan Rabiul Awal, Jumadil Awal dan seterusnya. Tidak boleh. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan fala tazlimu fihin anfusakum? Jangan kalian buat dosa di bulan-bulan haram tersebut.
Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang terkenal sangat alim dalam menafsirkan Al-Quran, beliau mengatakan, karena dosa yang dilakukan di 4 bulan haram ini berbeda dengan dosa yang dilakukan di luar 4 bulan haram ini. Jadi semua yang ada sebutan haram itu tambahan haramnya lebih. Jadi tanah haram kebaikan lipat gandakan, dosa juga lipat gandakan. Bulan-bulan haram juga demikian. Kebaikan dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Baik, Ustaz, kami ingin tahu langsung apa itu bulan haram. 4 bulan itu apa aja? 4 bulan ini 3 berturut-turut. Mana yang berturut-turut? Zulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1. 11, 12, lalu kembali ke bulan ke-1. Dan yang terpisah adalah bulan Rajab, bulan yang ke-7. Ya, Bapak sekalian. Apa makna Rajab? Rajab itu artinya agung. Karena dari masa jahiliyah mereka sudah mengagungkan bulan Rajab. Ustaz, Rajab bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ramadan kok nggak masuk? Ramadan kan bulan istimewa juga. Ya, Ramadan itu bulan yang kebaikannya dilipat gandakan, tapi dosa nggak dilipat gandakan. Ya. Jadi Ramadan ini bulan istimewa. Jadi dia itu bukan bulan haram, tapi disebut dengan bulan rahmat. Kebaikan dilipat gandakan, dosa tidak dilipat gandakan. Ya. Baik.